Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza dari kelas 1E, jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 12410324759. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial tutorial memakai beberapa aplikasi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang Microsoft Word. Apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah perangkat lunak yang pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformatkan dokumen teks. Microsoft Word sering digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti menulis laporan, membuat surat, kemudian menyusun dokumen resmi, bahkan membuat materi presentasi. Baik, saya akan mencontohkan bagaimana penggunaan dari Microsoft Word ini. Yang pertama, kita masuk dulu ke slide pertama. Sebelumnya ini ada beberapa fitur dari Microsoft Word seperti file, home, insert, juga desain, layout, reference, dan lain-lainnya. Saya akan mencontohkan membuat kalimat atau mengetik sebuah teks. Misalnya kita akan membuat suatu makalah misalnya bahasa Indonesia, Indonesia. Di sini kita bisa mengedit teksnya, yaitu dengan memblok dulu. Kita pilih menu home. Di sini bisa kita edit teks tersebut, yaitu misalnya ukuran dari teksnya. Misalnya kalau judul biasanya 14 ya. Kemudian font dari teksnya kita bisa ganti dengan biasa digunakan itu Times New Roman. Juga bisa ini ada beberapa pilihan, misalnya untuk menebalkannya, kemudian bisa dimiringkan, dan juga bisa dikasih garis bawah seperti itu. Kemudian di sini ada paragrafnya ini, misalnya di sebelah kiri atau sebelah kanan, kemudian bisa di tengah yang mengatur tulisannya ini. Jadi terus di sini kita bisa juga mengedit warnanya. Di sini terserah mau warna apa, hitam saja. Selanjutnya ada menu insert ya. Di menu insert ini ada beberapa, menambahkan page lagi atau kertas lagi, misalnya bisa kita klik page break. Nah, di sini akan otomatis ada 2 slide gitu. Covernya bisa kita pilih yang ini misalnya, jadi ini merupakan template. Kemudian bisa menambahkan gambar juga, misalnya baik, menu layout. Kita ada menu layout. Di sini bisa kita atur ukuran dari kertasnya. Misalnya yang kita pakai 4 cm sama 3 cm. Jadi ukurannya seperti ini. Juga bisa juga dengan ini. Di size ukurannya itu biasa untuk makalah adalah A4. Kemudian kalau untuk mengesave yang kita buat ini, kita klik file, masuk ke save as, kemudian masukkan ke dokumen. Terus misalnya kita buat judulnya makalah bahasa Indonesia.
Kita klik saja save. Baik, saya akan melanjutkan tentang aplikasi Canva. Canva adalah platform desain grafis berbasis web yang memungkinkan penggunanya untuk berbagai jenis desain visual yang mudah, bahkan tanpa keahlian desain. Canva dirancang agar mudah digunakan oleh siapa saja, dari pemula hingga profesional, dan menyediakan berbagai alat serta fitur kreatif untuk kebutuhan desain. Di sini kita buka aplikasi Canva-nya. Tampilan pertamanya seperti ini. Jika ingin membuat desain, kita klik saja buat desain ini. Di sini ada yang bisa kita buat desainnya berbentuk presentasi, berbentuk cerita, ataupun membuat wallpaper. Kemudian ini ada presentasi, untuk media sosial juga bisa. Untuk lebih mudahnya, Canva ini menyediakan template. Jadi kita klik template di sini. Dan ini ada banyak template yang bisa kita gunakan. Misalnya untuk presentasi, kita klik saja presentasi, kita cari yang kita inginkan. Misalnya ini, kita klik saja. Nah, di sini tampilannya, fitur-fitur ini bisa kita edit ya. Misalnya mau mengganti tulisannya, kita klik saja. Ini kita hapus, kita ganti dengan misalnya aplikasi komputer. Dan juga elemen-elemen seperti bintang-bintang ini bisa kita atur juga posisinya. Jadi semua yang ada pada dalam presentasi ini bisa kita edit. Jika ingin menyimpan, kita klik di kanan atas ini bagikan, kemudian kita klik unduh. Ini berbentuk PDF, langsung kita klik saja unduhnya. Kemudian bisa kita langsung klik save. Dan ini sudah terunduh di file kita. Kemudian aplikasi selanjutnya itu adalah aplikasi Excel. Excel adalah program perangkat lunak yang dikembangkan oleh Microsoft dan merupakan bagian dari rangkaian aplikasi Microsoft Office. Excel juga digunakan untuk mengolah data dalam bentuk spreadsheet, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas seperti perhitungan, analisis data, pembuatan grafik, dan pengolahan informasi dengan cara yang efisien. Baik, kita langsung contohkan untuk membuat Excel. Misalnya kita klik blank workbook ini. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini ada juga beberapa fitur yang mirip dengan Microsoft tadi, seperti insert, back layout, formulas, data, review, dan lain-lainnya. Baik, di sini saya akan mencoba membuat data siswa. Kita buat dulu judulnya data nilai siswa. Sini nomornya, kemudian di sini nama. Sini bisa kita buat nilainya. Nilai 1, kemudian nilai 2, dan nilai ketiga. Kemudian terakhir kita buat rata-rata. Oke, misalnya seperti ini. Untuk menggabungkan dua kolom ini, kita bisa secara otomatis, misalnya kita blok dulu. Kemudian menu alignment ini
merge center, kita klik, kita pilih yang merge cell. Jadi dua kolom tadi otomatis menjadi satu seperti ini. Kemudian jika ingin menghitung nilai ini secara otomatis, kita bisa blok pertama, kemudian klik ini, kemudian ke totals, ada menu average, kita klik saja average dan muncul rata-ratanya di bawah. Kemudian untuk rata-rata ke samping, kita klik lagi totalsnya, geser ke kanan, ada menu average satu lagi, kita klik yang ini. Jadi rata-ratanya akan otomatis muncul tanpa perlu menghitung manual. Jika ingin menyimpan filenya sama seperti Microsoft Word, kita ke file, kemudian klik saja save as, kita masukkan ke dokumen, langsung kita save saja. Dan data ini otomatis akan tersimpan di file kita. Aplikasi selanjutnya itu adalah aplikasi PowerPoint. Aplikasi PowerPoint ini adalah program perangkat lunak yang dikembangkan oleh Microsoft juga. PowerPoint ini digunakan untuk membuat presentasi visual dalam bentuk slide yang dapat berisi teks, gambar, grafik, video, dan elemen multimedia lainnya. Di sini ada menu home. Di sini memuat beberapa tool yang biasa kita pakai pada umumnya untuk membuat presentasi. Kemudian ada menu insert. Di sini bisa kita menambahkan bentuk tabel ataupun gambar, bisa juga bentuk video maupun audio. Kemudian di desain ini ada beberapa template tema yang bisa kita masukkan ke dalam PPT kita. Misalnya kita pakai yang ini. Kemudian di sini juga ada transisi untuk PPT-nya dan juga ada untuk tulisannya itu, animation untuk tulisannya. Dan misalnya untuk menambahkan slide, kita pilih ke new slide, kita pilih yang sama backgroundnya. Kemudian jika ingin mengedit tulisannya, kita langsung saja ke tulisannya itu. Kita misalkan mau mengganti membuat aplikasi komputer, dan kita ubah juga yang bawahnya, misalnya dari kelompok berapa, dan misalnya kelompok 1. Di slide selanjutnya kita bisa buat presentasi lainnya, misalnya dalam bentuk video. Misalnya kita tambahkan saja. Kemudian kita juga bisa menambahkan transisi untuk tulisannya. Untuk backgroundnya. Kemudian kalau untuk tulisannya itu di menu animation ini, kita klik saja mau seperti ini ataupun bergerak ke atas. Untuk menyimpan sama seperti Microsoft sebelumnya, save as, kemudian masukkan ke dokumen dan lalu kita save. Selanjutnya itu aplikasi Gmail. Aplikasi Gmail ini adalah layanan email gratis yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan dari email, serta menyimpan dan mengelola surat-surat tersebut secara efisien. Kemudian jika ingin menulis surat, kita langsung klik tulis di sini dan akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian kita klik yang kepada ini untuk tujuan email kita, kemana akan kita kirim, misalnya ke akun gmail.com.
misalnya ke akun ini. Kemudian di ini ada subjek, itu untuk judulnya, misalnya kita mengirim ini untuk judulnya apa. Kirim email. Kemudian di bawahnya juga kita bisa isi dari yang ingin kita sampaikan. Misalnya kita ucapkan selamat sih. Kemudian kita bisa mengirim dalam bentuk drive ataupun dalam bentuk foto, dan juga link juga bisa. Kemudian jika ingin mengirim, ada dua opsi ini, bisa dijadwalkan juga pengirimannya, kita mau ngirim itu kapan bisa kita jadwalkan. Kemudian kalau ingin langsung, kita klik saja kirim langsung, dan pesannya akan disampaikan itu sudah terkirim. Di sini ada menu kotak masuk. Kotak masuk ini akan muncul beberapa email yang dikirim untuk kita. Akan muncul notifikasinya di sini. Kemudian ada lagi pesan yang berbintang. Jika ingin menandainya bisa kita muncul nanti di sini. Kemudian ada juga beberapa lainnya, itu ditunda, terkirim. Yang sudah terkirim akan muncul di situ. Kemudian terjadwalkan juga akan muncul di sini.